dan perusahaan Jala. Halo Sobat Komunikasi, selamat datang. Hari ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan perusahaan Jala. Sebuah perusahaan teknologi aquaculture yang hadir untuk membantu petambak udang Indonesia dengan solusi berbasis data dan berkelanjutan. Yuk simak selengkapnya dan temukan bagaimana Jala menjadi bagian penting dalam kemajuan industri perikanan di tanah air. Halo Sobat Komunikasi, selamat datang di program Ulik Teknologi. Tempat kita membahas tren, inovasi, dan tantangan di dunia digital. Di era serba cepat seperti sekarang ini, teknologi komunikasi berkembang luar biasa pesat. Dari pesan singkat hingga video conference lintas negara. Semua menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi, bagaimana sebenarnya teknologi ini berkembang dan apa dampaknya bagi masyarakat, dunia kerja, atau bahkan pendidikan? Nah, hari ini kita sudah berada di perusahaan Jala Jogja, di mana kita akan membahas langsung bersama seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang teknologi komunikasi. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Iya. Silahkan Kak, bisa diperkenalkan dengan Kak siapa dan sebagai apa di perusahaan Jala ini ya? Oke, halo, aku Franska. Saat ini menjabat sebagai Head of Product Software yang ada di Jala. Jadi Jala sendiri adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang tambak udang gitu. Jadi kita membantu petambak udang di budidayanya dengan bantuan teknologi itu software dan juga hardware. Oke Kakak. Lalu Kak, bisa mungkin dijelaskan latar belakangnya mengenai perusahaan Jala yang lebih detail lagi mungkin? Ya. Jala sendiri berdiri di sekitar tahun 2017 ya, gitu. Terus lalu kita itu bergerak berawal dari tugas atau project dari mahasiswa UGM gitu. Jadi founder kita dari teknik elektro UGM itu dari situ pertama membuat IoT, yaitu hardware-nya sendiri. Itu salah satu perangkat komunikasi juga ya. Jadi kita mendeteksi dari parameter-parameter yang ada di air itu dikirim ke database kayak gitu. Lalu itu berkembang, kita bikin aplikasi tambak udang gitu untuk memantau parameter-parameter yang ada di dalam tambak gitu. Lalu bisnis berkembang sampai sekarang kita nggak cuma bergerak di bidang teknologi tapi juga membantu end to end gitu, apa saja yang dibutuhkan oleh petambak udang sendiri. Oke Kakak. Lalu bisa mungkin Kak dijelaskan sedikit tentang divisi-divisi yang ada di perusahaan Jala ini? Oke. Di Jala sendiri kita ada beberapa divisi, yaitu divisi Product and Engineering gitu, yang kita membuat hardware dan juga software untuk tambak udang. Lalu kita juga punya business unit atau unit bisnis yang bergerak membantu pemberian pakan untuk tambak, terus juga membantu panen gitu. Jadi kita ada divisi itu, lalu ada support bisnis, ada di tim marketing, ada di tim finance dan juga tim bisnis gitu. Oke Kakak. Lalu Kak, untuk selanjutnya menurut Kakak sendiri nih, kira-kira bagaimana Kak perkembangan teknologi komunikasi dalam 10 tahun terakhir di Indonesia ini? Oke, mungkin di Indonesia sendiri perkembangannya cukup cepat ya, karena mungkin kalau dulu di awal sebenarnya teknologi itu sudah banyak yang sudah ada lama gitu, tapi sampai sekarang tetap kita pakai. Tapi bedanya adalah mungkin fitur-fiturnya, lalu jangkauannya gitu. Mungkin dulu hanya sebatas beberapa kalangan masyarakat aja karena kan masih mahal ya. Dan sekarang dengan berkembangnya banyak perusahaan yang
bergerak di bidang teknologi, teknologi itu menjadi semakin terjangkau dan lebih murah untuk digunakan di banyak kalangan masyarakat kayak gitu. Oke Kak. Lalu Kak, di perusahaan Jala ini kan sudah mengembangkan teknologi ya. Teknologinya ada apa aja tuh Kak? Bisa dikenalkan mungkin. Jadi sempat aku sebutkan kan ada hardware dan juga software. Hardware sendiri kan berarti kan perangkat keras gitu. Kita punya alat yang nanti akan mendeteksi gitu kualitas air. Jadi ada parameter-parameter seperti pH, suhu, salinitas gitu, ORP. Nah itu tuh nanti data itu akan ditransfer melalui jaringan internet gitu ya ke database dan juga akan ditampilkan di dalam software atau aplikasi yang kita buat namanya Jala App gitu. Nah nanti di situ data-data itu akan kita olah untuk menghasilkan prediksi atau juga alert gitu ya untuk petambak-petambak, oh kondisi kolam budidaya sedang bagus atau tidak bagus seperti itu, dan itu nanti bisa dipakai menjadi alat pengambilan keputusan gitu dalam berlangsungnya budidaya seperti itu. Oke Kak. Lalu Kak, untuk aplikasi Jala ini tuh sudah ada sejak kapan sih Kak dibuatnya aplikasinya? Oke, aplikasinya sebenarnya dibuat di tahun 2018 19 gitu ya, jadi cukup lama gitu. Nah dari situ awalnya berkembang mungkin dari tampilan yang sangat sederhana gitu, dan fungsinya juga mungkin baru untuk masukkan data, terus juga memperlihatkan data dari yang alat IoT itu tadi. Lama-lama berkembang menjadi sebuah software untuk membantu prediksi berbagai parameter budidaya gitu. Bisa dari mencatatkan pemberian pakan, terus juga kondisi kolam dan segala macam, sampai sekarang akhirnya kita udah mulai masuk ke era AI gitu kan ya. Betul banget. Nah kita juga memanfaatkan gitu, kita menggunakan AI untuk membantu mempercepat gitu ya penggunaan dari aplikasi sendiri gitu. Saat sebelumnya mencatat itu harus satu persatu, sekarang dengan bantuan AI kita bisa langsung catat in bulk kayak gitu. Terus juga dengan teknologi scan, atau kalian mungkin pernah dengar namanya OCR gitu kan, dari gambar kita translate itu menjadi tulisan, jadi data digital kayak gitu. Nah itu sih hal itu yang akhirnya secara tahap pengembangan tuh kita juga mengikuti zaman atau teknologi di luar sana tuh berkembang seperti apa. Oke Kak, jadi untuk awalnya belum ada aplikasi ya Kak ya untuk Jala ini dulu. Website ada Kak? Kalau website kita ada kan, jadi secara perusahaan kan ada ya. Jadi kalau Jala App sendiri itu ada versi aplikasi, ada versi web. Gitu. Secara perusahaan sendiri kita juga punya landing page atau website kita sendiri gitu ya, untuk memperkenalkan apa sih Jala itu. Gitu. Jadi kita juga maintain itu, terus juga kita punya portal gitu untuk petambak, untuk memberikan informasi mengenai kabar udang atau tren-tren yang lagi happening gitu seputar budidaya, dan juga kita kasih info tentang harga udang. Di situ petambak bisa lihat pergerakan harga udang di luar sana seperti apa. Oke Kak, lalu di aplikasinya ini tadi kegunaannya tuh gimana Kak? Ada kegunaannya buat apa aja gitu Kak? Aplikasinya itu kegunaan utamanya adalah untuk mencatat catatan yang ada di budidaya gitu. Kalau mungkin secara umum adalah kita menambah atau budidaya itu ngasih pakan ya kan ke udangnya, terus juga pengeluarannya seperti apa, aku beli pakan sekian, penggunaannya sekian, seperti itu. Lalu kita juga akan memberikan prediksi gitu. Jadi nanti dengan kondisi aktual sekarang sekian, kedepannya apakah pertumbuhannya akan sesuai prediksi atau tidak kayak gitu. Nah selain itu aplikasinya juga dapat digunakan untuk tadi mencari info tentang budidaya dan juga harga udang. Oke, sangat membantu ya Kak ya. Lalu Kak, impact-nya aplikasi ini bagi perusahaan apa Kak? Kalau buat perusahaan sendiri yang pasti kita ini ya walaupun hadir untuk membantu gitu, tapi kan kita juga butuh secara perusahaan bergerak itu untuk dapat
revenue gitu kan. Iya, Jadi betul. dari aplikasi itu petambak bisa subscribe atau berlangganan. Selain itu kita juga ada bisnis-bisnis lain yang mendukung seperti tadi itu untuk bantuan pakan, terus juga ada panen gitu. Nah dari situ petambak kan bisa dapat info, oh aku bisa panen dengan Jala seperti itu. Itu sih, jadi petambak udang tuh nggak cuman tahu apa yang terjadi di daerahnya aja, tapi tahu tren-tren di luar sana. Oke Kak, lalu Kak dari semua teknologi yang sudah dikembangkan tadi, mana Kak kira-kira yang paling berdampak bagi masyarakat saat ini? Oke, kalau dari Jala sendiri ya, Iya, dari jalan. paling berdampak. Mungkin kalau kita spesifik ke petambak, ya mungkin dampaknya adalah petambak jadi makin mudah gitu mencari informasi tentang budidaya udang. Mungkin kalau sebelumnya mereka hanya sharing antar petambak di sekitarnya atau mungkin dari penyuluhan-penyuluhan. Nah, kalau dengan hadirnya Jala, mereka bisa langsung browsing nih gitu atau cari dari portal yang kita punya kayak gitu. Tren tentang budidaya atau bagaimana mengatasi penyakit udang dan segala macam, pun juga tentang harga udang, jadi tahu oh di daerah ini tren harganya sekian gitu, makanya aku panen mungkin nggak boleh terlalu murah kayak gitu. Jadi itu sih manfaatnya. Iya ya, jadi aplikasinya ya Kak ya. Lalu Kak, misal dari website dan aplikasi itu ada fiturnya apa aja Kak? Oke, kalau webnya sendiri sama aplikasi kurang lebih fiturnya sama ya tadi ya, untuk mencatatkan parameter yang ada di budidaya gitu. Selain itu mungkin untuk ngelihat juga tadi ya, kalau misalnya pakai alat yang hardware-nya itu kan langsung terkoneksi ke software-nya atau aplikasinya, nah itu bisa langsung dilihat hasilnya. Oke Kak. Lalu selanjutnya Kak, bagaimana teknologi di perusahaan ini itu mengubah pola komunikasi masyarakat baik di kehidupan pribadi maupun profesional? Oke, kalau di masyarakat ya, kan kalau ya tadi aku bilang mungkin secara teknologi kita sangat spesifik gitu ya untuk membantu petambak. Tapi mungkin selain itu kita lihat lebih besar lagi ya, industri udang itu kan nggak cuma di petambak, tapi mungkin ada banyak pelaku-pelaku industri di luar sana gitu. Mungkin di situ akhirnya perannya adalah kita memberikan informasi bahwa petambak di Indonesia itu hasilnya bagus nih gitu, dan memang melek tentang teknologi kayak gitu. Lalu untuk di kehidupan pribadi atau ya sendiri mungkin teknologi secara umum ya banyaklah membantu gitu. Pun juga di dalam pekerjaan kan aku juga menggunakan tools-tools komunikasi gitu kan. Jadinya itu mempercepat kinerja juga kayak gitu. Oke Kak. Lalu Kak, apakah ada peningkatan efisiensi atau produktivitas setelah penggunaan teknologi tersebut? Ya pasti karena sebenarnya mungkin apa-apa dicatat manual pasti butuh waktu gitu. Dengan adanya teknologi, waktu itu sangat berkurang, jadi kita bisa memutuskan lebih cepat, tahu bahwa kondisi ini baik atau buruk lebih cepat. Itu sih manfaatnya. Lebih praktis Lebih ya Kak praktis, ya. betul. Oke Kak, lalu selain itu Kak ada resiko dong pastinya ya sama tantangan untuk perkembangan teknologi ini. Kira-kira bisa dijelaskan Kak tantangannya Oke, apa? sebenarnya yang paling berasa mungkin di Indonesia sendiri gitu ya, karena nggak semuanya aware atau familiar dengan teknologi gitu ya. Jadi untuk masalah edukasi atau ngajarin gitu, oh ini cara pakainya seperti ini, itu menjadi satu tantangan. Lalu mungkin perbedaan pemahaman antara range umur setiap orang itu kan beda-beda ya, jadi gimana kita mempertemukan di tengah-tengah, oh dengan alur seperti ini, dengan informasi ini yang mudah dicerna oleh semua kalangan kayak gitu. Oke Kak, dari resikonya tantangan tadi Kak, caranya perusahaan untuk menghadapinya gimana tuh Kak? Oke, nah kita pasti selalu melakukan inovasi dan riset ya, jadi setelah kita merilis sesuatu kita akan lihat
seperti apa tanggapan dari pengguna gitu. Nah, dari masukan-masukan itu kita perbaiki terus kayak itu. Jadi dari situ kan produknya lebih mature atau lebih sesuai lah dengan apa yang masyarakat atau target market kita butuhkan seperti itu. Oke, jadi mengikuti dari targetnya ya Kak ya. Lalu Kak, bagaimana perusahaan mengelola keamanan data dan sistem dengan perkembangan teknologi saat ini Kak? Oke, yang pasti kalau data-data kita di encrypt ya gitu. Jadi semuanya safe dan nggak akan bocor keluar kayak gitu. Nah, biasanya juga kan kita ada verifikasi, ada kalau mau ganti password dan segala macam tuh di verified kayak gitu. Karena kan sekarang gampang ya dengan nomor HP dan segala macam kayak gitu. Jadi kita pasang beberapa step untuk verifikasi seperti itu sih. Terus juga kalau untuk payment dan segala macam kita juga pakai yang trusted gitu. Jadi menjamin bahwa semuanya itu aman. Oke. Lalu sejauh ini tuh kan untuk aplikasi yang dibuat sama Jala sendiri kira-kira sudah seberapa besar diketahui oleh masyarakat Kak? Oke. Mungkin kalau masyarakat secara umum masih banyak PR-nya ya untuk memperkenalkan gitu bahwa ada nih aplikasi tambah undang. Tapi mungkin karena kita sudah cukup lama ya, jadi kalangan untuk komunitas petambah sendiri sudah cukup familiar gitu untuk tahu ada Jala dan Jala punya teknologi gitu di dalamnya. Oke Kak, ada nggak Kak contoh nyata keberhasilan pemanfaatan teknologi di perusahaan ini Kak? Oke, contoh nyatanya kita sendiri sudah kemarin ada program gitu ya di daerah Sumbawa, di Lombok gitu untuk membantu yang awalnya petambah-tambah tuh hanya kelompok-kelompok ibu-ibu masyarakat gitu. Mereka sekarang makin melek teknologi, mencatat budayanya dan kemarin berhasil gitu untuk budaya jadi lebih baik. Lalu juga kita punya tambak yang kita kelola gitu ya, dan itu membuktikan bahwa teknologi yang kita terapkan itu membuat budidaya itu menjadi lebih baik kayak gitu. Kak, itu bisa kedetek nggak sih Kak yang paling banyak digunakan tuh di daerah mana gitu? Bisa diketahui Kak? Mungkin kalau sekarang masih di Jawa ya gitu, karena mungkin kalau di daerah lain juga secara jumlah tambaknya belum banyak juga gitu. Oke, jadi masih paling banyak di Jawa yang dominan ya. Oke Kak, kira-kira Kakak ada harapan nggak Kak terhadap perkembangan teknologi ini di masa depan gitu? Oke, mungkin harapannya adalah ya teknologi benar-benar bisa membantu tapi nggak replacing kita secara keseluruhan gitu. Sama mungkin sekarang yang jadi resiko adalah banyak hal-hal negatif yang dilakukan dengan teknologi gitu. Padahal kan seharusnya itu untuk membantu kita lebih mudah dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kakak, selanjutnya ada saran bagi generasi muda nih yang mau menekuni bidang teknologi, sarannya kira-kira apa Kak? Oke, kalau stay curious sih atau selalu penasaran gitu, karena teknologi selalu berkembang saat kamu sudah ahli dalam satu hal gitu kan. Jangan stuck di situ aja, karena kalau kamu nggak lihat keluar, di luar sana bisa maju lebih cepat lagi kayak gitu. Paling itu sih. Harus selalu penasaran ya. Oke, terima kasih Kakak atas waktu dan penjelasannya yang telah diberikan. Wawancara ini pastinya sangat bermanfaat ya Kak untuk memahami lebih jauh bagaimana teknologi informasi ini dimanfaatkan di perusahaan seperti perusahaan Jala ini. Baik teman-teman, itu dia pembahasan menarik kita hari ini tentang pemanfaatan teknologi informasi di perusahaan Jala. Semoga wawancara ini bisa memberi wawasan baru dan inspirasi buat kamu yang tertarik di dunia teknologi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!